Hai guys, you can with me, Sriyadi. Di video kali ini saya akan share apakah yang dinilai saat menjawab dalam sebuah interview di kapal pesiar. Benarkah jawabannya harus singkat dan padat? Lalu, apakah yang dimaksud dengan jawaban yang singkat dan padat itu? You guys yang ingin tahu, silakan tonton video ini sampai akhir. Dan you yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan belnya di bawah. Guys, untuk bisa bekerja di kapal pesiar, you harus sudah lulus interview, baik itu pre-interview maupun final interview. Pre-interview adalah interview yang diberikan oleh bagian rekrutmen dari agen di mana you guys melamar kerja. Sedangkan final interview adalah interview yang diberikan langsung oleh user. User adalah perwakilan dari perusahaan kapal pesiar yang bisa datang langsung ke agent di mana you guys melamar, atau bisa juga interview dilakukan dengan menggunakan Skype. Karena sebuah interview dilakukan dalam bentuk spoken language, maka seluruh komponen yang membentuk speaking skill atau komponen yang mendukung keterampilan berbicara dinilai. Komponen-komponen yang mendukung keterampilan berbicara adalah fluency atau kelancaran, konten atau isi, vocabulary atau kosakata, pronunciation atau pengucapan, grammar atau tata bahasa, dan intonation atau intonasi. Sehingga pernyataan yang mengatakan bahwa dalam menjawab pertanyaan dalam sebuah interview haruslah secara singkat dan padat, hanya memperhatikan satu komponen speaking skill saja, yaitu konten atau isi. Sedangkan komponen-komponen lain belum diperhatikan. Untuk itulah guys, di video kali ini kita akan bahas satu demi satu komponen-komponen dari speaking skill. Yang pertama adalah fluency atau kelancaran. Guys, sebelum mengikuti sebuah interview, sebaiknya lah you guys praktik latihan berbicara sesering mungkin. Misalnya, cara menjelaskan diri atau memperkenalkan diri dan pengetahuan yang berhubungan dengan posisi yang you guys lamar. Karena pada dasarnya pertanyaan yang diajukan pada saat interview, baik itu pre-interview maupun pada saat menghadapi final interview, sudah bisa ditebak seperti pada video-video yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Namun beberapa orang lebih suka berspekulasi atau mengambil jalan pintas daripada harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Guys, dengan latihan berbicara sesering mungkin, maka pada saat you menghadapi interview, you akan bisa menyampaikan jawaban secara lancar atau tanpa terputus-putus atau terbata-bata. Can you tell me about your educational background? I studied in the elementary school of SDA from 2000 until 2006. I studied in the junior high school of SMP B from 2006 until 2009. I studied
in the senior high school of SMEC from 2009 until 2012. Dari contoh ini bisa dikatakan bahwa si B bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Si B juga bisa menyusun kalimat dalam bahasa Inggris. Tetapi kelihatan juga bahwa si B tidak biasa berbicara dalam bahasa Inggris, atau si B kurang persiapan dalam menghadapi interview semacam ini. Sehingga pada saat menjawabnya pun si B terputus-putus atau terbata-bata. Sehingga restoran manajer pun mengatakan bahwa si B gagal dalam interview tersebut karena si B belum biasa menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Artinya apa? Jika you guys ingin bekerja di kapal pesiar, you sudah harus bisa dan biasa menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Yang nomor dua adalah konten atau isi, yaitu kesesuaian antara jawaban yang disampaikan oleh interviewer dengan pertanyaan yang diajukan oleh seorang interviewee atau tukang interview. What is your hobby? My hobby is football. Pertanyaan what's your hobby atau apa hobimu dijawab dengan my hobby is football, yaitu hobi saya adalah sepak bola atau bola sepak. Football adalah kata benda, yaitu bolanya itu. Sehingga jawabannya seharusnya adalah hobi saya adalah bermain sepak bola. Sehingga bahasa Inggris yang benar adalah my hobby is playing football. How are you? Great. What's your name? Nyaman Suryadi. What's your nickname? Suryadi. Where you from? Singaraja. How old are you? 21. Do you work? Yes. Guys, inikah yang namanya menjawab secara singkat dan padat? Jika iya, maka you guys harus siap-siap gagal atau tidak lulus dalam sebuah interview. Karena dengan cara menjawab seperti ini menunjukkan bahwa si B adalah orang yang kikir dalam berbicara atau tidak ramah. Dan juga menunjukkan bahwa si B belum biasa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Dan ada kesan bahwa jawaban yang benar yang disampaikan oleh si B hanya kebetulan saja, nyambung dengan pertanyaan yang disampaikan oleh si A. Kalau bisa, jawablah guys pertanyaan yang diajukan oleh interviewee dengan kalimat yang susunannya SPOK agar you guys kelihatan ramah dan tidak kikir dalam berbicara, serta menunjukkan bahwa you guys adalah orang yang sopan. How are you? I'm doing great. What's your name? My name is Nyoman Suryadi. What's your nickname? My nickname is Suryadi. Where you from? I'm from Singaraja. How old are you? I'm 21 years old. Do you work? Yes, I do. I have been working for a hotel since last year as a waiter. Bagaimana guys? Jelaskah dari contoh ini apa perbedaannya? Yang nomor 3 adalah vocabulary, yaitu pemilihan kata dalam kalimat. Your age? I'm sorry? What is your age? Excuse me? May I know your age? Pardon me? Can you tell me your age? Can you repeat one more time, please? How old are you? Oh, I'm 21 years old.
Karena tidak mengerti dengan kata age, maka seluruh kalimat yang berisi kata age tidak dimengerti oleh si B. Satu-satunya kalimat yang dimengerti oleh si B untuk menanyakan umur hanyalah how old are you. Karena itulah guys, kosakata sangat penting dalam keterampilan berbahasa. Kosakata merupakan komponen dari seluruh language skill yang dipelajari. Kosakata diperlukan baik saat mendengarkan, berbicara, membaca, maupun menulis. Contoh lain, ada banyak cara untuk menanyakan nama seseorang. Expression, what's your name? Bukanlah satu-satunya cara atau ekspresi yang bisa digunakan untuk menanyakan nama seseorang. Bahkan, ekspresi ini sangat jarang digunakan oleh native speaker of English. Contoh-contoh yang lain adalah name, name please, your name please, can you tell me your name please, could you tell me your name please, may I have your name please, may I know your name please, would you mind telling me your name please, dan lain-lain. Yang nomor 4, pronunciation atau pengucapan. Pronunciation atau pengucapan merupakan salah satu dari komponen speaking skill yang sangat sulit bagi saya pribadi. Karena ada beberapa bunyi vokal dan bunyi konsonan yang ada dalam bahasa Inggris tetapi tidak ada dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah yang kita gunakan dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Memang pengucapan bahasa Inggris bisa dipelajari, tetapi pada saat kita benar-benar menggunakannya untuk berkomunikasi, lidah kita tidak secara otomatis berada pada posisi yang seharusnya. Makanya satu-satunya cara agar apa yang kita sampaikan bisa dipahami oleh tamu adalah dengan memperhatikan ekspresi yang ditunjukkan oleh tamu itu. Jika ekspresinya menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti dengan apa yang kita sampaikan, maka kita harus berhati-hati dan berbicara secara lebih jelas lagi. Guys, perhatikanlah contoh-contoh berikut. Nomor 1, bahasa Inggris dari mandi adalah take a shower. Shower, shower. Nomor 2, bahasa Inggris dari vanili adalah vanilla, vanilla, vanilla. Nomor 3, bahasa Inggris dari hari ulang tahun adalah birthday, birthday, birthday. Nomor 4, bahasa Inggris dari kursi adalah chair, chair, chair. Yang nomor 5, grammar. Banyak dari saudara-saudara kita yang bekerja di kapal pesiar menyepelekan masalah grammar. Mereka bilang bahwa grammar itu tidak penting, yang penting bisa ngomong. Sama dengan kita di Indonesia. Banyak orang Indonesia yang tidak mengerti tata bahasa dalam bahasa Indonesia, bahwa susunan kalimat yang benar adalah SPOK. Tetapi kita sudah biasa mendengar, berbicara, membaca, dan menulis bahasa Indonesia dari kecil, setidak-tidaknya dari tingkat sekolah dasar. Maka tidak ada di antara kita yang ngomong bahwa saya dipukul kucing atau ibu dimasak nasi, karena kita tahu itu salah. Walaupun kita tidak tahu teorinya, tetapi kita bisa menentukan bahwa kalimat itu salah. Yang betul adalah ibu saya memasak nasi, saya memukul kucing. What do you usually do after cleaning your house? After cleaning my house, I cut grass. Where do you usually put your bag? I put my bag on the table. Who is my waiter? I'm your waiter.
I'm gonna be show you this quiz. Yang nomor 6 adalah intonation atau intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada dalam kalimat atau yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu dalam sebuah kalimat. May I know your name? My name is Riyadi. Where are you from? I'm from Singaraja. Where do you live? I live at BTN Puri Sukasada Street number 6 Singaraja. Kalau diperhatikan bagaimana si B berbicara, baik dilihat dari segi kelancaran, isi, kosakata, pengucapan, dan grammar, maka tidak ada masalah sama sekali. Tetapi kalau diperhatikan intonasinya, maka kita akan sulit mengerti apa yang dimaksudkan oleh si B. Inilah peranan intonasi dalam sebuah kalimat. Makanya bagaimana intonasi kalimat berita, kalimat negatif, dan juga kalimat interrogatif, dan juga jeda dalam kalimat harus benar-benar diperhatikan pada saat berbicara. Guys, thanks for watching. Sorry for you do. I wish you all the best. Next time and bye. I don't wanna waste what's left.